Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Suenjang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima NF. Dan kali ini Bima akan memberikan informasi kepada dulur-dulur semua terkait kejadian yang kemarin menimpa saudara-saudara kita dari PSHT yang menyelenggarakan sebuah acara kopdar di Cemoro Kandang. Dan sepulang dari acara tersebut terjadi sedikit insiden dan mengakibatkan 3 dari saudara kita menjadi seorang tersangka karena dianggap melakukan pengeroyokan kepada salah satu orang pengguna kendaraan bermotor. Dengan berita-berita yang sudah banyak tersebar di sosial media, Bima NF di sini sedikit ingin mengklarifikasinya karena informasi yang saya dapat dari orang yang langsung terlibat dalam kegiatan tersebut agar menjadi pembelajaran kita bersama dan tidak terjadi kesalahpahaman untuk orang-orang yang mendengar berita tersebut. Jadi ada seseorang yang mengendarai ARE King dan di situ dia kalau kasarannya bisa dibilang di sini sok-sokan lah. Di situ dia menggeber-geber motornya dan di sisi lain dia pun juga menyenggol salah satu dari anggota kita. Dan yang akhirnya mengakibatkan salah satu atau 2 dan 3 orang dari anggota PSHT ini langsung turun untuk memberhentikan orang tersebut. Namun yang terjadi di sini, orang tersebut justru tidak malah meminta maaf, tapi dia di sini malah kesannya kayak sok-sokan, gak mau disalahkan. Akhirnya memancing sebagian dari saudara kita melakukan perusakan terhadap motor tersebut. Info yang saya dapat, kalau untuk kendaraannya sih tidak apa-apa, namun terjadi tindak main hakim sendiri terhadap orang tersebut. Lalu singkat cerita lagi, permasalahan ini dibawa ke pihak kepolisian dan akhirnya ditetapkan bahwa 3 orang pelaku menjadi tersangka itu adalah bagian dari anggota kita, warga persaudaraan Setiati Terate. Di sini bisa kita simpulkan dulu bahwa dari kronologi kejadiannya sebenarnya di sini yang salah sebenarnya bukan dari saudara kita, namun dari kelakuan orang yang memancing emosi dari saudara-saudara kita ini yang mungkin dia di situ merasa tidak nyaman ya kan, karena keramaian yang diakibatkan oleh saudara-saudara kita. Akhirnya terjadilah tragedi seperti ini. Bahkan saking banyaknya massa dari anggota kita persaudaraan Setiati Terate baru bisa dibubarkan oleh masyarakat sekitar. Jadi di sini Bima sebenarnya tidak ingin melakukan sebuah pembelaan ya, hanya mengklarifikasi seperti informasi yang terjadi yang langsung Bima dapatkan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang di situ tidak semua anggota kita melakukan perusakan atau pengeroyokan. Justru malah sebagian dari anggota kita itu melerai, menenangkan saudara-saudara kita yang terpancing emosinya akibat tindakan dari orang yang ugal-ugalan ini. Namun di sisi lain Bima juga tidak membenarkan juga mungkin dari pihak komunitas ini juga mengganggu ketenangan masyarakat sekitar seperti melakukan konvoy kan, pawai, geber-geber motor. Yang perlu digarisbawahi di sini, dengan kejadian yang terjadi hingga dibawa ke ranah hukum ini, tidak akan mungkin muncul asap apabila tidak ada api. Namun salahnya di sini kalau sudah dibawa ke ranah hukum, tetap namanya 3 lawan 1, itu tetap yang ketiga orang inilah yang bersalah. Namun bukan berarti kita harus menyalahkan saudara kita sendiri dulur-dulur. Sekali lagi saya di sini tidak melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita yang terlibat dalam kopdar tersebut. Saya hanya memberikan informasi kepada dulur-dulur semua agar tidak salah paham, karena berita yang sudah tersebar di sosial media sekali lagi tetap dari pihak PSHT bersalah, dianggap melakukan sebuah pengeroyokan terhadap salah satu orang dari masyarakat sekitar. Jadi buat dulurku, kesimpulan dari video ini adalah alangkah baiknya kita mencari sumber dari informasi yang kita dapat terlebih dahulu sebelum kita ikut menyebarkannya, karena sangat miris. Bahkan di sosial media PSHT sendiri, saudara kita pun juga menyalahkan pihak-pihak yang di situ melakukan kopdar, yang padahal niat kopdar itu baik, entah itu penggalangan dana atau mengumpulkan saudara-saudara yang sudah tidak aktif di rayon lagi, namun harus tercoreng karena perbuatan dari oknum yang sebenarnya tidak 100% kesalahan dari saudara kita. Jangan sampai ego kita atau pendapat dan opini kita memicu perpecahan dalam persaudaraan yang sudah terjalin, karena sekali lagi menjelang 1 abad persaudaraan Setiati Terate pasti akan semakin kuat lagi angin yang menerpa. Pokoknya tetap jaga terus tali persaudaraan, siji wadah, ojo pecah, los, gak rewel. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video BNF yang selanjutnya.
Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama.